Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya spesial bisa ketemu seorang advokat senior, Mas Hilarius Hesa. Saya mengenal beliau ini sudah cukup lama dan kali ini saya akan bertanya perihal kliennya. Selamat berjumpa Mas Hilarius. Selamat sore, selamat berjumpa kembali. Mas Hilarius, Siap. saya ingin tahu bagaimana proses klien Anda yang berkaitan dengan korupsi di Sleman itu, Mas. Oke, jadi gini, terkait dengan kasus yang menimpa klien saya, salah satu duku ya, salah satu staf pemerintahan di desa Maguarjo. Ya. Beliau kan didakwa kena melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Terkait dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 11. Ya. Tetapi kasus itu sampai hari ini masuk pada tahap duplik. Jadi sudah dituntut, sudah dipledoi, sudah masuk pada wilayah duplik. Fakta yang terjadi dalam persidangan adalah memang banyak kejanggalan. Ya. Banyak kejanggalan, banyak peristiwa-peristiwa yang sebetulnya muncul dalam persidangan yang menurut kami juga cukup mencengangkan juga. Tapi prinsip dasar kasus ini adalah sebetulnya wilayah hukumnya adalah administrasi sebetulnya. Karena jadi bukan korupsi ya? Bukan korupsi, karena pelanggaran tentang izin, ya, pemanfaatan lahan. Ya. Tetapi jaksa coba menggiring untuk menggunakan pasal korupsi. Ya. Pasal korupsi. Saya kira ini menjadi problem bagi proses penegakan hukum terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Karena yang saya tahu dan saya pahami sekian tahun jadi lawyer itu, pelanggaran administrasi itu tidak bisa orang tidak bisa digiring untuk menjadi tersangka karena pelanggaran administrasi. Kalau administrasi itu kan wilayahnya adalah soal ya hukuman peringatan 1, 2, 3 kemudian ada sanksi administrasi. Ya. Bukan langsung dengan tindak pidana korupsi. Nah, kasus yang menimpa klien kami adalah karena dia tidak mengajukan izin untuk pemanfaatan lahan. Ya. Sehingga kemudian dianggap sebagai sebuah perbuatan ya, pelanggaran hukum yang kemudian dituduh memanfaatkan lahan desa, membuat kerugian negara, menciptakan kerugian negara, dan memperkaya diri sendiri, sebagaimana yang diamankan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yeah. Tetapi fakta dalam persidangan yang kami pelajari, kami bela dan kami susun dalam memori pledoi kami adalah kerugian negara itu nggak jelas. Satu, kenapa nggak jelas? Karena apresialnya itu masih bersifat tidak menentu. Karena masih ada kemungkinan untuk berubah. Yeah. Sementara putusan MK itu kan mengisyaratkan bahwa kerugian negara itu harus jelas dan real dan mengikat. Yeah. Tetapi dalam audit yang dilakukan oleh BPK itu sama sekali tidak menunjukkan adanya kerugian negara. Dan itu menjadi persoalan mendasar bagi kasus ini. Lalu soal memperkaya diri sendiri, ya kerugiannya cuma 20 juta, memperkaya diri pakai apa kan nggak masuk akal. Ya kan kerugiannya 20 juta. Bagaimana orang bisa memperkaya diri dengan 20 juta? Objek tanah kas desa yang menjadi problem itu adalah juga sekarang masih ada, belum diapa-apain. Tidak hilang itu ya. Tidak hilang lah. Terus keuangan negara yang dirugikan berapa? Uang negara yang dirugikan kan nggak ada. Tapi kasus ini kan menjadi menarik karena saya kira publik paham bahwa ini daerah istimewa Yogyakarta, jadi pasti ada nuansa keistimewaan itu yang jadi acuan untuk sebuah keputusan hukum di dalam kasus korupsi. Itu yang ketiga. Yang keempat soal proses hukum yang terjadi dari sejak awal kasus ini bergulir di Polda DIY. Bagaimana mungkin peristiwa hukumnya itu terjadinya 2021, 2022 ya. Laporan polisi 2024, tapi auditnya 2023. Kan lebih lucu lagi. Pertanyaan mendasar adalah sebenarnya audit yang 2023 itu untuk siapa dan
kerugiannya siapa gitu. Ini kan kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan di dalam proses persidangan yang menyita waktu hampir 6 bulan 7 bulan ini. Iya. Kami percaya bahwa hakim akan secara bijak untuk melihat fakta persidangan dan mengambil keputusan yang paling baik bagi klien kami. Dengan harapan bahwa hakim bisa independen untuk mengambil keputusan terkait dengan apakah harapan kami sih sebetulnya ekspektasi kami adalah terdakwa ini harus dibebaskan. Karena satu catatan penting terhadap perkara ini adalah karena lebih banyak administrasinya ketimbang kerugian negara atau memperkaya sendiri atau kerugian yang secara real yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi itu pengalaman yang menurut kami menarik dan tentu saja catatan penting bagi masyarakat, terutama aparat desa di DIY ini supaya berhati-hati juga mengambil langkah dalam melakukan penyewaan atau sewa menyewa tanah kas desa. Kasus ini menjadi pelajaran bagi teman-teman aparat desa yang lain supaya bisa lebih paham bahwa tindakan sekecil apapun jika itu menyangkut dengan pelanggaran terhadap pergub pun bisa menjadi masalah hukum besar. Dan kami berharap ya itu tadi ini masuk pada wilayah duplik, lalu sebentar lagi kemudian putusan, tentu saja kita berharap hakim akan mengambil yang paling baik bagi kepentingan terdakwa. Harapan sih itu. Oke, Mas Hilarius, nanti lain kali saya akan menghubungi Anda, terutama berkaitan dengan putusan itu tadi. Siap. Terima kasih Mas Hilarius. Siap, makasih ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomunugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomunugro terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.